Hari itu, walaupun latihan, tanding bulat dimenangkan oleh Ali dan Ali mampu menjatuhkan lawan 3 sekaligus. Wah, seperti orang-orang biasa kalau menangkan hebat, oh hebat itu. Nabi lihat, kemudian Nabi mendekati Ali, tapi Nabi pakai kerudung, pakai jubah kayak Maktasin itu loh, jadi gak kelihatan wajahnya. Lalu bilang ke Ali, ya Ali, kamu sudah ditunggu orang di balik bukit sana. Ada orang yang menantang kamu. Mendengar tantangan ini, Ali langsung keluar dari ring menuju di balik bukit sana, mencari siapa yang berani nantang saya, kata Ali. Ternyata betul, di balik bukit sudah ada ring juga, dan di tengah-tengahnya sudah ada penantangnya. Pakai baju kayak Mick Tyson, pakai jubah jadi nggak kelihatan. Ali naik ring, langsung tarung. Hanya dalam 1-2 gerakan Ali jatuh, kalah Ali, menyerah. Oke, saya kalah. Tapi izinkan saya melihat Tuhan. Sebenarnya siapa Tuhan yang bisa mengalahkan saya? Begitu jubah dibuka, siapa Bapak Ibu? Nabi Muhammad. Ali kaget, langsung sujud minta maaf. Ini mukjizat Bapak Ibu. Coba lihat kemukjizatannya di mana. Tadi kan Nabi bilang, ya Ali, kamu sudah ditunggu laki-laki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana muslimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Bapak Ibu, saudara-saudara, adik-adik jamaah Masjid Al-Huda Badran. Yang dirahmati Allah, alhamdulillah malam ini kita sudah memasuki bulan Ramadan, menyelesaikan puasa kita dan amalan lain sampai pada hari yang ke-3 nih. Berarti botone kurang-kurang di rumah. Buat susui. Sabar nih, botol usah emosi. Walaupun anaknya belum dapat makan siang gratis, orang tuanya malah di PHK, golek gas angel, pertama dioplos, sampai mawon botol usah emosi. Nah Bapak Ibu, malam ini di waktu yang singkat saya akan menyampaikan materi tentang fenomena marah, nesu, duka. Semua orang pasti pernah marah, karena marah itu memang perasaan yang ada di dalam diri seseorang. Jadi marah itu tidak dilarang, halal dan tidak haram, asal tidak berlebihan. Karena kalau berlebihan akan merugikan diri sendiri dan juga orang lain. Jiwanya akan tergoncang, orang-orang di dekat juga akan meninggalkannya hanya gara-gara marah. Meskipun marah juga halal. Marah juga merupakan bagian dari emosi. Maka ada emosi positif, ada emosi negatif. Dan begitu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pun pernah marah. Setiap Jumat beliau marah, dilampiaskan dalam khutbah Jumatnya yang selalu menggelegar. Tujuannya agar jamaahnya tidak ngantuk. Karena kalau jamaah Jumatan ngantuk, apalagi tertidur, yang dosa khotibnya.
maka khotib harusnya khotbahnya menggelegar. Tapi kalau sudah menggelegar jalannya masih tidur, bukan salah khotibnya lagi, salah jamaahnya sendiri. Dan Nabi sendiri Bapak Ibu secara pribadi memang tidak pernah marah. Pembantunya namanya Anas bin Malik, 20 tahun menjadi pembantu rumah tangganya Rasulullah, menceritakan tidak pernah melihat Rasulullah marah. Meskipun marah, Nabi marahnya tidak dilampiaskan dengan kata-kata, tidak dengan mencak-mencak, petakilan, jadil, boten. Nabi marahnya cukup diam, kemudian delik di tempat mana yang tersembunyi. Biasanya masjid, bukan pos ronda. Itu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi sering marah biasanya kalau disinggung agamanya, disinggung keluarganya, disinggung kelompoknya. Dan Nabi Bapak Ibu luar biasa ini. Nabi pelindung wanita sejati. Kalau ada wanita yang disinggung, Nabi marah. Contoh, di Mekah Bapak Ibu itu seperti di tempat kita, banyak gang-gang kecil. Pernah ada wanita digoda oleh laki-laki yang suka duduk-duduk di pinggir jalan, di gang. Ngapunten nggih, hukumnya makruh. Jadi kalau bisa hindari duduk-duduk di pinggir jalan, di pinggir gang. Yang lewat jadi risik, nggak enak, terganggu. Nah, ini memang kebiasaan seperti ini ada di zaman sejak Nabi Lut, itu hobinya duduk-duduk di pinggir jalan. Sampai zaman Nabi pun masih ada. Nanti kalau ada wanita lewat di pintu, Mbak Endang gitu, ayo budak gitu. Di zaman Nabi ada wanita muslimah lewat disapa nggak jawab, di beto tetap lemos, laki-laki yang beto tersinggung, lalu jilbabnya, kerudungnya disingkap, cuma gini aja, di beto dia. Informasi ini terdengar oleh Nabi, Nabi langsung mengirim 100 pasukan, luar biasa Pak. Nabi tersinggung, hanya satu wanita digoda, jilbabnya di ini, Nabi dengar langsung mengirim 100 pasukan menangkap orang itu. Betapa mulianya wanita ketika itu, Nabi membelanya sebegitu hebatnya. Wanita sekarang di mana Pak? Ada yang diperkosa, dinengkai wae, si memperkosa orang dicekal, tambah memperkosa lagi. Namun wanita jauh di zaman Nabi, harkat martabat tinggi wanita luar biasa. Nabi marah kalau ada wanita digoda. Contoh lagi, di zaman Nabi ada satu pasar milik orang Yahudi dan orang-orang yang ada di pasar semuanya orang-orang Yahudi, namanya Bani Qaynuqa. Suatu hari ada pembeli masuk, wanita muslimah, muslim bukan Yahudi, ingin belanja mas-masan, beli cincin, beli kalung, beli suleng. Ketika nawar, penjualnya minta lepas kerudungnya. Ini orang beda toh Pak. Jadi penjual itu kan yang penting mas payung wis rampung toh. Datang itu pembelinya, dicoba dulu. Padahal pembelinya nggak mencoba kan nggak apa-apa, yang penting beli toh Pak. Arti bang nyoba ratu mending tuku walaupun orang nyoba toh Pak. Penjualnya usir, ya dicoba. Orang gelem dipaksa. Sampai-sampai berkomplotan orang-orang Yahudi memasang besi tajam di bajunya, dikaitkan dengan kursi. Maka begitu wanita ini bangun, langsung pret, suat bajunya. Kelihatan auratnya, lari. Ada wanita muslimah lain yang lihat, ada juga pria muslim lewat, kemudian menolongnya. Orang yang memasang kait besi tadi dipukuli sampai mati. Melihat orang Yahudi mati satu, orang Yahudi pasar mukuli laki-laki ini sampai mati juga. Jadi dalam satu hari ada 2 orang mati. Yang satu mati syahid, yang satu mati sangit.
Yang orang Yahudi kan mati sangit itu, neraka tanpa hisab. Yang Muslim surga tanpa hisab. Nah wanita ini lari menuju masjid minta pertolongan Nabi. Ya Rasul, aku baru dipermalukan, bajuku sobek. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Rasulullah mengirim 100 pasukan memaksa Bani Nuqayl menyerahkan siapa yang membunuh laki-laki tadi, yang Muslim, siapa yang menggoda wanita tadi. Bani Qainuqa merasa hebat, tidak mau menyerahkannya, malah menantang, silakan kalau merang melawan kami sudah kuat, kami tahan 1 tahun tidak makan. Banyak Bani Yahudi, Bani Qainuqa ini. Nabi betul-betul menyerang, mengepung. Ternyata baru 1 minggu Bapak Ibu, gak ada apa-apanya Bani Qainuqa itu yang gaya tadi itu. Akhirnya menyerah. Dan sebagai hukumannya seluruh Bani Qainuqa penduduknya harus keluar dari Madinah, diusir oleh Nabi hanya gara-gara melecehkan 1 wanita. Hukumannya semua penduduk Yahudi diusir dari Madinah dan melarikan diri ke Khaybar. Nanti bahas dendam Pak, tapi kisahnya masih lama ya. Ini baru menyinggung tentang kemarahan Nabi kalau ada yang digoda, terutama wanita. Di hari lain Nabi juga datang di perkampungan Yahudi namanya Bani Nadir. Mau bayar utang Pak. Jadi Nabi ternyata punya utang juga. Dan utangnya sama orang Yahudi coba. Bukan sesama Muslim, bukan para sahabat, tapi orang Yahudi. Nabi punya utang. Saatnya membayar, Nabi ngalah datang ke perkampungannya. Sampai di sana, di rumahnya, setelah ketuk pintu, orang ketemu bintangnya suwe banget. Nabi akhirnya duduk-duduk di depan dengan para sahabat. Ada Ali bin Abi Thalib, ada Umar bin Khattab. Yahudi ini tahu Pak, kalau Nabi datang mau bayar utang, jangan kan atau Pak, terima uang saja Pak. Tapi punya rencana lain. Apa kata Yahudi Bani Nadir? Kesempatan emas. Tidak ada waktu sebaik ini untuk membunuh Muhammad. Maka siapa di antara kalian yang bisa mengangkat batu besar lalu dijatuhkan persis di atas kepalanya Nabi? Belum merubah saya. Lalu naik ke atas, menyiapkan batu besar untuk dijatuhkan persis di atas kepala Nabi. Ada orang ketemu nih, gaya nih. Allah beri kabar, ya Muhammad, waspada, ada batu di atasmu, segera pergi. Maka Nabi segera pergi. Begitu cepat Nabi meninggalkan tempat itu. Kalau sahabat tahunya Nabi ke belakang, buang air atau buang angin. Karena biasanya Nabi seperti itu. Kalau perginya begitu cepat, plok, itu biasanya buang air. Jadi sahabat tahunya buang air. Tapi lama ditunggu Nabi gak datang-datang. Akhirnya sahabat yang ditinggal Nabi itu pulang, Ali pulang, Umar pulang. Ternyata Bapak Ibu sampai di rumah melihat Nabi sudah menyiapkan pasukan perang 100 jumlahnya untuk menggempur Bani Nadir, menangkap siapa yang tadi memasang perangkap batu besar. Kadang nggak ada yang ngaku, sama nasibnya seperti Bani Qainuqa. Diusir oleh Nabi keluar dari Madinah dan larinya ke Khaybar bergabung dengan Bani Qainuqa tadi. Hebat Bapak Ibu, hanya gara-gara sepele tapi Nabi tidak main-main. Nabi marah, kirim pasukan, diusir orang-orang Yahudi yang bikin ulah itu. Marah yang seperti ini boleh Bapak Ibu. Contoh lagi nih, Nabi punya kebiasaan di pagi hari saat sholat duha biasanya latihan gulat. Jadi di depan masjid dibikin ring, pakai batang korma, pakai tali, dibuat ring kayak ring tinju. Nah di depan masjid latihan gulat. Biasanya juaranya Pak, kalau tidak Ali bin Abi Thalib, Umar bin Khattab, tidak ada yang lain. Juaranya cuma ini gantian, Ali atau Umar bin Khattab. Hari itu walaupun latihan, tanding gulat dimenangkan oleh Ali dan Ali mampu menjatuhkan lawan 3 sekaligus. Wah, seperti orang-orang biasa kalau menangkan hebat, oh hebat itu. Nabi lihat, kemudian Nabi mendekati Ali, tapi Nabi pakai kerudung, pakai jubah kayak maktasin itu loh. Jadi gak kelihatan wajahnya. Lalu bilang ke Ali, ya Ali,
kamu sudah ditunggu orang di balik bukit sana. Ada orang yang menantang kamu. Mendengar tantangan ini, Ali langsung keluar dari ring menuju di balik bukit sana, mencari siapa yang berani nantang saya, kata Ali. Ternyata betul, di balik bukit sudah ada ring juga, dan di tengah-tengahnya sudah ada penantangnya. Pakai baju kayak Mike Tyson, pakai jubah jadi nggak kelihatan. Ali naik ring, langsung tarung. Hanya dalam 1-2 gerakan Ali jatuh. Kalah Ali, menyerah. Oke, saya kalah. Tapi izinkan saya melihat Tuhan. Sebenarnya siapa Tuhan yang bisa mengalahkan saya? Begitu jubah dibuka, siapa Bapak Ibu? Nabi Muhammad. Ali kaget, langsung sujud minta maaf. Ini mukjizat Bapak Ibu. Coba lihat kemukjizatannya di mana. Tadi kan Nabi bilang, ya Ali, kamu sudah ditunggu laki-laki di belakang bukit untuk menantang. Ali kan langsung lari. Sampai sana sudah ada yang nunggu. Nabi, berarti kan Nabi lebih cepat lagi dong. Ali langsung keluar dari ring, Nabi sudah mendahului, berarti cepat, ini mukjizatnya. Dan Nabi mampu menjatuhkannya hanya dalam 1-2 gerakan. Apa maknanya Bapak Ibu? Artinya Nabi memberikan pelajaran kepada Ali, jangan menjadi orang yang sombong. Padahal cuma latihan Bapak, latihan gak lomba beneran. Tapi walaupun latihan, meskipun menang tetap tidak boleh sombong. Aku juaranya, nggak boleh. Itu Nabi mengajarkan kepada kita seperti itu. Tapi kadang kita tidak tahu, pikirannya hebat, lawan-lawannya kalah. Pelajaran kedua, mengajarkan kepada Ali, kepada kita juga, agar tidak senantiasa mempermalukan orang lain. Coba kalau tadi Nabi mengalahkan Ali di depan para sahabat, Ali kan malu. Nabi nggak mau mempermalukan Ali, maka Ali ditantang di balik bukit biar tidak ada yang lihat. Jadi Ali kalah, tidak malu. Luar biasa Bapak Ibu. Nabi tidak pernah membuat orang itu merasa malu. Kita kadang sering mengalahkan orang dan membuat orang itu malu. Luar biasa Nabi kita Bapak Ibu. Bahkan Nabi kita pun berusaha tidak ingin menyakiti siapapun. Istrinya pun tidak pernah disakiti. Bu, jenengan sering disakiti garwane mboten? Alhamdulillah. Tenangnya apa? Monggo waktu. Nabi berusaha istrinya tahu kesalahannya sendiri. Contoh Pak, biasanya kalau habis perang, istri-istri Nabi dan para sahabat menyambutnya di batas kota. Jika ya panjenengan pulang dari luar kota disambut istrinya, ditunggu di terminal apa di pasar. Kasih Pak, sebutan gitu, kita ngomong gitu. Nabi disambut sama istrinya, terus dipapah, capek kan habis perang. Sampai di rumah dibuatkan kopi. Nabi senang kopi Pak. Ini 3 WK Aisyah, orang tengah keringan boten. Nabi senang kopi. Biasanya Nabi kalau minum kopi gantian sama Aisyah, sama istrinya. Istrinya dipersilakan minum dulu, diminum kopinya. Ini ada contoh ya. Kapan-kapan contohnya, ini waktunya cuma sebentar. Nanti habis diminum Aisyah, bekas bibirnya, lipstiknya kan ada lipstiknya. Itu Nabi minumnya di situ, di lipstiknya Aisyah. Wah romantis sekali ini. Benten kali kita boleh aneh. Nanti habis diminum Nabi diseruput Aisyah lagi, terus gantian dikit sampai habis. Hari itu tidak Pak. Hari itu Nabi diminum sendiri, dikit-dikit minum, Aisyah nunggu, kok nggak diberikan kepadaku ya? Biasanya aku diberi kesempatan, kok enggak. Sampai kopi hampir habis Pak. Aisyah penasaran, ada apa ini? Kopi tinggal sedikit langsung diserobot oleh Aisyah, diminum. Ternyata pahit kopinya. Aisyah langsung minta maaf, sungkem njaluk ngapura, merasa dirinya salah, gawe kopi ora penak, ora enak. Nabi marah boten? Boten. Nabi pun tidak menyalahkan Aisyah.
Benten kali kita nek bojone salah dina mulai mata mulai. Ndasmu ngaten piye. Sekarang kok banyak orang ngomong-ngomong kasar bisa kepenak itu. Nabi menghindari kalimat-kalimat kata-kata kasar seperti itu. Tidak pernah nyakiti Aisyah. Aisyah sampai menemukan sendiri kesalahannya. Ternyata gawe kopinya salah, jalur makmuro. Pantesan Nabi tidak memberikan kesempatan ngopi kepada Aisyah. Sebegitunya Bapak Ibu, Nabi mengendalikan agar tidak terjadi marah. Nah Bapak Ibu, berapa sih pahala orang yang bisa menahan marah? Sangat besar. Ayatnya ada di dalam Al-Quran, surat Al-Imran, surat yang ketiga ayat 133. Wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Dan segeralah menuju kepada ampunan Allah. Allah sudah menyiapkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi untuk orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa? Ayat 134-nya, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad-dharra wal kadhiminal ghaidh. Intinya ini yang ketiga ini, wal kadhiminal ghaidh, orang yang mampu menahan amarah, orang yang bisa mengantisipasi marah, iso ngapet ora nesu. Itu pahalanya Bapak Ibu, surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Kan luas sekali ini. Luasnya bumi bisa dijangkau, bisa dihitung, tapi luasnya surga tidak bisa seluas langit dan bumi. Itulah luasnya surga, diperuntukkan untuk orang yang bisa menahan marah. Ini pahala orang yang bisa menahan marah. Nah sekarang bagaimana cara menahannya? Terakhir nih, waktunya tidak banyak. Nabi mengajarkan bila kita marah dalam kondisi berdiri, maka duduklah. Duduk masih marah, berbaringlah. Berbaring masih marah, ambil air wudhu. Karena marah hakikatnya adalah api, wudhu adalah air. Air menyiram api, api padam, tidak jadi marah. Sudah wudhu masih marah, sholatlah. Sudah sholat masih marah, ya wes mati lah. Asetruk. Itu batasannya. Maka Bapak Ibu, jadikan marah jangan sebagai emosi negatif, tapi jadikan emosi positif. Jadi Bapak Ibu, panjenengan kalau nesu sama putra putrinya, ditahan dulu. Caranya membaca Bismillah. Jadi pengen ngeplak putranya, pengen ngeplak Bismillah dulu, Bismillahirrahmanirrahim. Plak, rasa seru-seru, pilih bagian yang tidak menyakitkan, jangan kepala, biasanya bokong. Al-Fatihah kurang manjur Bismillah kurang manjur, Fatihah jadi nesu orang putranya, pengen ngeplak Al-Fatihah. Surampung bosnya Melayu. Terus Ismail Malik nonton Yasin 83 ayat. Cara yang bagus di bulan seperti ini adalah menunaikan ibadah puasa. Nah, puasa Ramadan ini Bapak Ibu sebenarnya media sarana, alat untuk melatih kita mengantisipasi marah. Nah, mari Bapak Ibu di bulan Ramadan ini kita tingkatkan frekuensi fenomena hati kita agar dapat terkendali dari sifat marah. Insya Allah dengan mengendalikan marah, puasa kita sukses. Jaminannya adalah surga. Amin ya robbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kekeliruannya, kalau ada benarnya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mari kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung